nanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya Cak Ope di channel Fiza Official. Dan seperti biasa, Fiza Official ini mengajak teman-teman untuk nonton bareng bersama saya. Siapa tahu video yang saya tonton ini juga bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang menonton video pada saat ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menonton, entah kenapa saya tuh suka terhadap culture shock itu ya. Apabila lihat-lihat video culture shock itu kayak seneng banget gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya sekarang ada video dengan tajuk 13 hal unik yang ada di Malaysia. Wih, ini sepertinya culture shock juga ya. Dan kalau kita tengok seperti apa cerita dari orang-orang yang membuat video ini ketika ada di Malaysia, jadi saya penasaran, makanya saya mau nonton gitu. 13 ya lumayan banyak ya. Seperti biasa ya, bagi teman-teman yang mau nonton bareng bersama saya, don't go anywhere, stay here and check it out. Amalia Zaida ya. Hai, assalamualaikum Hai. semua. Waalaikumsalam. Di video aku kali ini, aku mau share pengalaman atau culture shock selama aku tinggal di Malaysia. Wih. Jadi apa sih itu culture shock? Culture shock atau gegar budaya adalah keadaan atau perasaan di mana kita merasa kaget atau tidak terbiasa dengan kebudayaan daerah atau negara tempat kita tinggal. Misal, aku dari Indonesia, sekarang tinggal di Malaysia. Jadi apa sih culture shock yang aku alami selama ini? Di video aku kali ini bukan ingin membeda-bedakan antara Indonesia dengan Malaysia. Kalau di Indonesia itu seperti ini, kalau di Malaysia itu seperti ini. Aku tidak akan membedakan seperti itu. Jadi aku hanya ingin share pengalaman aku selama tinggal di sini. Oke, jadi culture shock yang pertama adalah burung gagak. Di sini itu burung gagak saya sering dengar juga. Jadi satu pohon gak cuma ada satu burung gagak, bisa 1 sampai 5 atau bahkan lebih burung gagaknya. Terus kalau berbunyi itu nggak cuma sekali, berterusan, banyak banget suaranya. Kalau di Indonesia itu kan burung gagak identik dengan hal mistis ya. Bisa kalau ada burung gagak yang berbunyi atau hinggap di genteng rumah, itu kan dikaitkan dengan ada orang yang meninggal. Tapi kalau di sini itu burung gagak sudah seperti burung-burung biasanya. Culture shock yang kedua adalah kalau apa ya, dianggap seperti di Indonesia, bisa saja orang Indonesia mati semua ya kalau banyak pengendara mobil daripada pengendara motor. Jadi di sini itu orang lebih banyak kebanyakan punya mobil daripada punya motor. Punya kereta. Di Indonesia itu kan motor lebih banyak daripada mobil. Misal satu rumah kadang punya 1 sampai 3 motor. Jadi di sini itu mobil adalah lebih kepada kebutuhannya. Kalau di Indonesia itu mobil lebih kepada barang mewah. Culture shock yang ketiga adalah klakson mobil. Jadi di sini itu jarang banget orang klakson motor atau klakson mobil. Kalau enggak darurat banget atau urgent, orang nggak akan klakson motor. Lanjut, culture shock selanjutnya adalah banyak orang tua yang masih olahraga. Jadi semenjak aku tinggal di sini, aku itu kaget banget ya. Kalau weekend gitu kan kadang aku jogging, terus lihat, kok masih banyak ya orang tua yang masih olahraga gitu. Jadi kalau lihat mereka gitu, ya ampun, mereka yang udah tua aja masih rajin olahraga. Lanjut, culture shock berikutnya adalah bangsa besar di Malaysia itu ada 3, yaitu ada Melayu, Cina, dan India. Jadi di sini itu aku bisa lihat langsung gimana sih orang India, gimana sih orang Cina, bagaimana sih pakaiannya orang India, bagaimana sih pakaiannya orang Melayu, bagaimana pakaiannya orang Cina, kayak gitu. Biasanya kan kalau di Indonesia cuma lihat mereka itu ada di film kayak gitu ya. Kalau di sini itu bisa lihat langsung gitu. Lanjut, yang keenam adalah bahasa yang digunakan. Di sini itu bahasa yang digunakan nggak cuma bahasa Melayu aja. Ada bahasa Melayu campur Cina. Salah.
ada bahasa Melayu campur Inggris, ada bahasa Cina atau bahasa Mandarin, ada juga bahasa Tamil atau bahasa yang bisa digunakan oleh orang India. Kalau misal orang Cina ngomong sama orang Melayu atau orang India ngomong sama Melayu, itu biasanya dicampur. Jadi pakai bahasa Inggris campuran sama Melayu gitu. Misalnya kayak gini, you orang nak pergi kemana? Itu kan you orang, you bahasa kamu. Inggris. Terus iya. orang nak pergi kemana? Itu kan pakai bahasa Melayu. Misalnya kayak gitu. Orang Selanjutnya nak adalah gimana? makanan yang dijual. Jadi karena di sini itu ada banyak bangsa itu tadi, kayak bangsa Cina, India, Melayu. Jadi makanan yang dijual juga beragam. Ada makanan khas Melayu, makanan khas orang Cina, makanan khas orang India. Enak ya. Kita di sini bisa ngicipin, bisa nyobain makanan yang halal, makanannya mereka yang bisa kita makan. Selanjutnya yang ke-8 adalah di sini itu kalau mau ngisi air atau mau ngisi air minum, mau isi bensin, sama mau dobi atau laundry pakaian itu dilakukan sendiri. Jadi di sini itu kalau mau ngisi minum, kita tinggal masukin koin atau silingnya. Nanti kita letakin botol kita, nanti airnya ngisi sendiri sampai berapa liter atau sesuai dengan koin yang kita masukkan. Kalau misal kita mau ngisi bensin, kita tinggal ke counter yang ada di pom bensinnya itu, atau di sini disebutnya stasiun minyak. Kita tinggal bilang sama petugasnya di situ, misal mau ngisi berapa ringgit, terus nanti kita ngisi sendiri kayak di gambar ini. Terus kalau mau cuci baju sendiri di sini itu nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan kita letak bajunya ditimbang berapa kilo, terus nanti kita bayar ke tukang laundrynya. Kalau di sini nggak, kita mau nimbangnya yang ukuran berapa, terus kita pakai uang ringgit. Uang ringgitnya nanti kita tukar dengan uang koin atau uang koin dobinya itu. Nanti terus kita atur airnya sendiri, deterjen, pewanginya. Terus nanti mau cuci aja apa cuci sama keringin, nanti ada harganya sendiri-sendiri. Selanjutnya yang unik di sini itu adalah setiap negeri di Malaysia itu punya bendera sendiri-sendiri. Jadi negeri itu adalah negara bagian di Malaysia. Di sini itu ada negeri Selangor, negeri Kuala Lumpur, negeri Putrajaya, negeri Terengganu, negeri Kedah, dan lain sebagainya. Di negeri-negeri itu sendiri itu memiliki benderanya masing-masing. Kalau di Indonesia itu kan ada provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, kayak gitu. Tapi kalau di sini itu adanya negeri atau negara bagian Malaysia. Lanjut yang ke-10 ada pasar malam. Di sini itu pasar malamnya beda banget sama pasar malam di Indonesia. Pasar malam itu kan yang ada biang lalanya, ada pola-polanya, terus ada yang jual boneka, ada yang jual baju kayak gitu. Kalau di sini itu pasar malamnya beda. Di sini pasar malam itu orang jual sayur, orang jual makanan, buah kayak gitu. Gak ada permainannya. Kalau di sini yang ada permainannya namanya fun fair. Kayak gini. Selanjutnya yang ke-11 adalah minuman yang diikat plastik. Jadi di sini itu kalau misal kita mau beli minuman dibawa pulang, itu kan dikasih plastik ya, terus dikasih sedotan. Nah kalau di sini itu di bagian tepi plastiknya itu dikasih ikatan, biar kalau kita mau pegang kemana-mana itu mudah bawanya. Ini sih yang menurut aku unik di sini. Selanjutnya adalah jam terbit dan terbenamnya matahari. Di sini itu jam terbitnya matahari itu tergolong apa ya? Kalau menurut aku siang. Di sini itu terbitnya matahari pukul 7.20 sampai pukul 7.30 baru terbit. Baru mataharinya itu kayak benar-benar keluar. Soalnya di sini subuh itu 5.40 itu baru subuh. Kadang 5.45, 5.50 atau jam 6:10 itu di sini baru subuh. Terus kalau maghrib itu pukul 7.15, 7.20, 7.30 itu baru maghrib. Ya? Jadi kalau pukul 7 di sini itu masih cerah ya langitnya. Lain sama di Indonesia. Di Indonesia itu kalau udah pukul 7 udah isya. Kalau di sini sholat isya atau azan isyanya itu baru pukul 20.15, 20.20, 20.45 gitu.
Next yang terakhir adalah tukang parkir. Di Oh sini ya. itu jarang banget aku lihat tukang parkir. Bahkan kalau kita mau parkir di kedai-kedai atau di warung-warung atau di restoran itu udah disediain tempat parkir sendiri. Nanti ada yang parkirnya berbayar, ada yang emang udah disediain sama pihak warungnya atau kedainya itu. Kalau misal bayar nanti kita pakai buku atau kartu apa ya namanya, pokoknya sejenis buku parkir gitu. Nanti kita bisa belinya di 7-Eleven atau 99 Speedmart macam itu. Nanti kita tinggal tulis sendiri mau berapa jam parkir di situ. Terus di situ nanti ada tempat atau wilayah yang boleh diparkirin. Kalau di mall-mall sendiri biasanya parkir kalau cuma sejam itu kadang gratis, tapi kalau lebih dari sejam itu bayar berapa ringgit gitu. Nah, itu tadi adalah hal unik dan menarik Canggih juga ya yang aku parkirannya temui ya. selama aku tinggal di sini. Semoga kedepannya aku bisa lebih beradaptasi lagi Amin. dan menghargai budaya di sini. Amin. Oke guys, jadi sampai di sini dulu ya videonya. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau misal ada Suka yang banget. kurang atau ada yang mau ditambahkan, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, itulah tadi ya kultur shock yang diceritakan oleh wanita ini ataupun perempuan ini. Ada 13 kultur shock yang dia rasakan selama berada di Malaysia, yang sebagian besar saya sudah sering mendengar dari kultur shock yang lain, tapi apa ya, banyak juga yang belum saya ketahui sebelumnya. Tapi melihat video tadi alhamdulillah saya juga tambah ada pengalaman lagi ya. Dan saya kira program nonton bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.